Baik pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini dari kawasan Duren Ende, masih bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardos ya. Topik kita selanjutnya pendengar itu terkait dengan tingkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Dinas PPO Manggarai Timur gelar BIMTEK Fasilitator Daerah. Di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur Bapak Vincenzius Tala SPD. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini Manggarai Timur? Manggarai Timur selalu ceria. Sangat cerah ceria ya? Siap. Oke baik. Terima kasih menyita waktunya sedikit ya 10 menitan ya Pak Vincent ya. Boleh. Oke, ini terkait meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Dinas PPO ke Manggarai Timur gelar BIMTEK Fasilitator Daerah. Demikian ya. Kapan digelarnya Pak Vincent? Ya, Kakak siap. Kapan digelarnya BIMTEK ini terkait dengan BIMTEK Fasilitator Daerah? Minggu lalu. Minggu lalu? Ya. Oke, berapa lama kegiatannya Pak Vincent? 3 hari, Kakak. 3 hari ya, yang mengikuti atau terlibat kegiatan ini dari mana saja Pak Vincent? Dari guru-guru dari 12 kecamatan yang sudah kami seleksi, guru-guru yang memiliki kemampuan literasi dan numerasinya baik, itu yang kami lakukan TOT. Iya. Ya, itu pesertanya. Baik, yang menjadi tujuan ya maksud dari kegiatan BIMTEK ini apa Pak Vincent? Ya, terima kasih Kakak. Kita mulai dengan benda rapor pendidikan tingkat SD dan SMP. Kemudian dari situ kita mendapatkan gambaran kita berada di titik mana. Itu yang menjadi bahan atau yang menjadi materi dalam BIMTEK itu. Lebih ke peningkatan literasi dan numerasi siswa. Iya, yang memberikan materi ini dari dinas mana saja Pak Vincent? Yayasan Literasi Anak Indonesia 1, kemudian 2 orang, kemudian saya lupa lagi nama narasumbernya kemarin. Halo? Dari mana? Saya lupa 2, ada 4 narasumber yang kami undang, 2 dari Jakarta, 2 dari Bali, dari Yayasan Literasi Anak Indonesia. Gitu. Ya, dan ini tentunya yang menjadi tujuannya dari kegiatan BIMTEK ini untuk siswa sendiri dan juga guru-guru ini apa Pak Vincent? Ya, yang pertama kita tadi sudah saya jelaskan bahwa landasan kita atau dasar kita itu dari beda rapor pendidikan. Nah, dari situ kita tahu memang kemana arah BIMTEK itu. Kita samakan persepsi dulu dengan para narasumber bahwa ketika beda rapor pendidikan, bagian-bagian mana yang menjadi PR kita, bagian-bagian mana yang masih merah dalam rapor pendidikan. Maka intervensi kita lebih ke bagian-bagian yang masih merah atau indikator-indikator yang masih merah dalam rapor pendidikan. Ambillah contoh, hampir semua siswa itu belum bisa untuk menjawab soal menganalisis. Maka tahapan-tahapan dalam BIMTEK literasi dan numerasi itu harus sampai kepada kemampuan menganalisis. Bagaimana siswa bisa tahu? Tentu gurunya dulu yang diisi kepalanya, gurunya dulu yang di BIMTEK, gurunya dulu yang diberi pemahaman
untuk kegiatan itu, untuk sampai ke tahap itu. Mhm. Iya. Ini yang mengikuti BIMTEK kemarin itu, guru-guru dari, dari tingkat SD atau, SMP atau SMA saja? Dari tingkat SD dan SMP, rata-rata yang kami ambil itu uh, satu guru-guru penggerak, Mhm. kemudian berikutnya guru-guru yang ketika kami turun di lapangan atau sering kami melakukan kegiatan ada yang sangat aktif, kemudian banyak karya-karya mereka yang mereka sudah posting. Guru-guru itu setidaknya mereka sudah punya pemahaman dasar. Ambillah contoh misalnya untuk guru penggeraknya, mereka sudah banyak mengerti tentang kurikulum, sehingga ketika dilakukan BIMTEK tidak terlalu mengalami kendala untuk para guru memahami materi yang disajikan. Mhm. Dan khusus untuk numerasi kemarin itu untuk guru-guru SD dan sedikit dari SMP, kita harus akui bahwa dalam pemahaman guru-guru seolah numerasi itu diidentikan dengan matematika, padahal tidak seperti itu. Mhm. Numerasi soal logika, Mhm. ya, sehingga ketika numerasi itu dituturkan ke guru-guru SD, Mhm. awalnya mereka merasa sulit karena itu baru bagi mereka. Harus kita akui bahwa guru-guru SD itu tidak secara spesifik untuk mengambil jurusan matematika ketika mereka kuliah, tapi lebih banyak kan guru kelas yang lulusan PGSD, umumnya seperti itu. Mhm. Dan ketika masuk ke level yang lebih tinggi, mereka merasa kesulitan. Di situ kemarin narasumbernya bagus-bagus, hebat-hebat, bisa bisa membuat satu yang rumit menjadi menarik, gitu. Mhm. Iya. Kami rasa bersyukur, berterima kasih kemarin kepada narasumber yang luar biasa yang bisa mampu menyederhanakan materi itu. Mhm. Karena numerasi is not all about mathematics. Mhm. Karena dia harus lintas disiplin ilmu. Bagaimana mengintegrasikan numerasi itu ke dalam mata pelajaran matematika atau PKN atau bahasa Indonesia. Dan itu kemarin berjalan dengan baik. Harapannya nanti bisa mereka kontekstual, bisa mereka konkretkan lah yang abstrak itu untuk mereka berproses bersama siswa di kelas. Mhm. Begitu, Kakak. Iya, berarti, guru-guru juga sangat, dimudahkan ya di daerah Manggarai Timur begitu ya, Pak Vincent ya? Iya, betul, Mhm. betul, betul. Kita concern betul, kita fokus betul karena BIMTEK untuk fasilitator daerah ini program nasional, program provinsi, dan Manggarai Timur ini untuk yang ketiga kali kami lakukan kegiatan yang sama. Mhm. Juga yang kemarin juga menjadi peserta di BIMTEK itu yang pernah diundang oleh provinsi, tapi kita sudah selangkah lebih maju kemarin untuk melakukan kegiatan itu. Memang fokus kita, PR berat kita itu ke literasi dan numerasi sesuatu masih rendah lah, masih rendah. Mhm. Harus kita di situ. Maka ini menjadi pekerjaan kita dari apa ya? Fokus kita untuk bagaimana tahun depan bisa sedikit memberikan warna baru di kemampuan literasi dan numerasi siswa. Iya. Ya. Yang pasti program-program ke depannya ya untuk meningkatkan, kemampuan literasi numerasi terus dilakukan ya oleh Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur ya? Betul, 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 betul. Iya. Kita setelah ini juga masih ada 2 kegiatan BIMTEK Fasda yang Mhm. kami lakukan di Manggarai Timur. Kita konsen karena habis ini kami akan bersama para fasilitator daerah yang diambil dari 12 kecamatan, 2 orang per kecamatan. Mhm. Setelah itu kami akan bersama mereka, kita dampingi juga
kita lakukan evaluasi di mana ketika ada kekurangan di sana sini kita benahi bersama, kita memberikan penguatan lagi. Ketika kita kemudian setelah kita tahu di mana kelemahan, kita lakukan bimtek ulang sambil menganalisis kelemahan-kelemahan mana yang belum dicapai oleh guru. Tetap kita pantau, kita melangkah bersama teman-teman fasilitator dari 12 kecamatan. Iya. Nanti setelah dilakukan BIMTEK terjun di lapangan, apakah nanti ada evaluasi kembali, Pak Pasti. Vincent? Ya, pasti kita akan melakukan evaluasi, kemudian kita memberikan feedback untuk mereka belajar lebih banyak lagi, untuk mereka memahami lebih banyak lagi. Iya, Gitu. nanti sejauh mana ya perkembangan juga dengan siswanya begitu ya Pak Vincent ya? Iya, pasti. Ya, di situ Oke. kita, karena apapun yang kita lakukan harus berimbas para siswa, harus memberikan kontribusi yang positif untuk siswa. Oke, terakhir Pak, harapannya seperti apa? Harapannya terbesar, mimpinya terbesar untuk mempersiapkan generasi emas Manggarai Timur. Tentu kita tidak bisa instan. Iya. Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia tidak bisa instan. Pasti tahapannya itu panjang, melelahkan, tetapi kami ganti melelahkan itu menjadi menyenangkan. Iya. Dan itu akan terus kami berproses, terus bergerak untuk Manggarai Timur yang lebih baik. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak Vincentius atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Salam sukses terus ya, Bapak bersama teman-teman dan seluruh siswa guru semuanya di Manggarai Timur. Terima kasih. Siap Kakak, terima kasih. RRIND selalu di hati Manggarai Timur. Terima kasih juga. Oke pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini dan barusan bersama kita Bapak Vincentius Tara SPD, Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur ya terkait dengan tingkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Dinas PPO Manggarai Timur gelar BIMTEK Fasilitator Daerah.